Michelle, kenapa kamu bingung kayak gitu? Pusing ya? Hehehe. Ini loh mau buat desain pola. Kok susah banget ya? Aku jadi bingung. Oh alah, mau buat pola toh? Tenang, yuk kita belajar bareng dengan Bu Titi. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku di seluruh Indonesia. Apa kabar? Bu Titi harap kalian dalam keadaan yang sehat, bersemangat, dan selalu rajin belajar. Tadi ada yang tanya ya, apa itu desain pola? Bagaimana sih membuat pola yang baik? Langkah-langkah apa saja yang harus kita perhatikan saat kita membuat pola yang baik? Nah, video pembelajaran kali ini nanti kita akan belajar tentang membuat pola yang desain pola untuk motif batik. Ikuti terus ya. Jangan lupa untuk sebelum kita belajar, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing, supaya ilmu yang kita pelajari nanti membawa manfaat untuk kita ke depannya. Berdoa dulu ya anak-anakku. Berdoa dimulai. Doa selesai. Tetap semangat ya. Jangan kendor untuk belajarnya, supaya yang kita pelajari nanti bisa kita praktekkan sampai dengan proses pewarnaan. Oke, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Memindahkan pola batik dengan cara ngeblat. Adapun kompetensi dasar dari materi ini, pertama, 3.6. Menerapkan pemindahan pola batik tulis dengan cara menjiplak. 4.6. Memindahkan pola batik tulis dengan cara menjiplak. Sedangkan tujuan pembelajarannya, pertama, menjelaskan macam pola batik. Kedua, menjelaskan struktur pola batik. Ketiga, membuat desain pola batik. Keempat, menjiplak pola batik ke kain. Lalu apa yang disebut dengan desain pola batik? Desain adalah suatu kegiatan kreatif yang melibatkan penciptaan sesuatu yang baru dan berguna yang belum ada sebelumnya. Sedangkan motif batik adalah kerangka gambar pada batik berupa perpaduan antara garis, bentuk, maupun isen menjadi satu kesatuan mewujudkan batik secara keseluruhan. Motif batik disebut juga corak batik atau pola batik. Motif-motif batik itu antara lain adalah motif hewan, manusia, geometri, dan motif yang lain. Contoh macam-macam motif batik. Ini adalah contoh motif geometri. Ada contoh motif flora, biota laut, fauna, wayang, manusia, maupun motif abstrak. Nah, anak-anak bisa perhatikan ya bagaimana atau perbedaan dari motif-motif ini. Yang flora itu biasanya dari tumbuh-tumbuhan. Kalau yang fauna biasanya adalah menggunakan motif-motif hewan. Nah, ini contoh yang menggunakan motif manusia. Ada wayang, ada juga manusia. Nah, sebelum masuk ke proses pembuatan desain, perhatikan video berikut ini. Tri, iya, kita buat desain yuk. Katanya kan kemarin ada tugas sekolah. Kita buat yuk. Ayo, Ayo, yuk kita browsing dulu. ayo. Kamu mau buat desain apa? Aku mau buat desain nuansa bawah laut. Kan aku pengen berenang di bawah laut. Wah, Kalau kamu, aku mau buat desain bunga. Bunganya Kenapa? bagus-bagus. kenapa? Karena tips nanti bunga. Berdasarkan contoh video tadi, untuk proses penciptaan desain motif batik dapat diperoleh dari berbagai jenis. Pertama, bisa kita peroleh dari imajinasi atau khayalan.
Kita berhayal sesuatu, kemudian kita tuangkan ke dalam bentuk sebuah desain atau sketsa. Bisa juga dari kita menstilasi bentuk-bentuk yang ada di alam, kita menggayakan, misalkan mengambil contoh bentuk daun jati, kemudian kita bentuk sedemikian rupa menjadi sebuah motif batik. Bisa juga melalui browsing internet. Sekarang itu media digital ya anak-anak, jadi kalian bisa mencari berbagai jenis motif kemudian dikembangkan sendiri. Itu juga salah satu proses penciptaan ide, bisa melalui browsing atau mencari di internet. Atau mungkin dari kebiasaan, suatu keinginan atau harapan. Tadi kan ada dicontohkan di video, ada salah satu siswa yang ingin berenang di laut, makanya dia akan membuat motif-motif biota laut atau motif-motif yang ada di laut, misalkan terumbu karang atau mungkin biota laut yang berenang di sekitar terumbu karangnya. Desain pola batik merupakan salah satu dari proses gambar kerja yang merupakan gambar tampak perbandingan ukuran sebenarnya dari rancangan karya yang akan dibuat. Pola batik tersebut dibuat pada bidang-bidang segitiga, segi empat, ataupun lingkaran. Macam pola batik, ada repeat. Repeat ini artinya adalah motif yang diulang-ulang sama persis. Ada pola batik asimetris, jadi kanan kiri ini motifnya tidak sama atau berbeda. Motif atau pola batik simetris, jadi kanan kiri sama persis. Atau dengan cara memusat. Memusat ini artinya adalah semua motif terhubung atau memusat ke satu titik yang sama. Itu di sini contohnya adalah memusat di tengah. Interval, memakai motif yang diselang-seling secara bergantian. Random tumpal, yaitu bagian bawah kita kasih tumpal, kemudian kita acak daunnya atau bunganya, acak, itu namanya random tumpal. Atau dengan cara reverse. Reverse itu seperti kita buat memusat, tapi ini membentuk segitiga. Untuk nyorek atau memula adalah proses menjiplak atau membuat pola di atas kain mori dengan cara meniru pola motif yang sudah ada atau disebut dengan ngeblat. Pola biasanya dibuat di atas kertas terlebih dahulu, kemudian dijiplak sesuai pola yang di atas kain mori. Tahapan ini dapat dilakukan secara langsung di atas kain atau menjiplaknya dengan cara menggunakan pensil atau canting. Pada proses pemindahan desain pola ini terdapat dua metode yang dapat diterapkan, yaitu dengan cara mencontoh dan menjiplak. Perbedaannya, apabila kita menggunakan teknik mencontoh, gambar yang kita siapkan kita taruh di sebelahnya. Kemudian kita contoh atau gambar ulang di kain. Nah, ini adalah kegiatan mencontoh. Jadi kita tidak buat desainnya dulu, tapi langsung kita contoh di kainnya. Sedangkan menjiplak itu adalah proses kita siapkan dulu gambar di kertas, kemudian kita taruh kain di atasnya, tinggal kita jiplak sama persis dengan apa yang ada di kertas. Jadi kita langsung pindahkan ke kain dengan cara mencontohnya, dengan cara menjiplak. Nah, nanti yang kita praktekkan adalah dengan teknik menjiplak dulu, karena dibuat lebih simpel. Kalau takutnya kalau kita buat dengan teknik mencontoh nanti akan banyak-banyak mengulang. Kita coba yang menjiplak dulu. Untuk bahan dan alat menjiplak antara lain ada kertas yang berisi dengan desain pola batik, kain morinya, ataupun pensil 2B. Sedangkan alatnya ada jarum pentol, meja jiplak, maupun lampu yang digunakan untuk menerangi gambar dari bawah ya untuk lampunya. Untuk proses menjiplak langkah-langkahnya yaitu pertama kita membuat desain polanya di atas kertas dahulu dengan sesuai ukuran yang diinginkan. Kemudian kita letakkan kain di atas kertas tersebut, kemudian kita beri jarum pentol pada sudut-sudutnya dan di tengah kain. Kemudian kita coret atau pola hiasnya dengan menggunakan pensil. Pensil yang digunakan sebaiknya memiliki ukuran yang cukup, misalkan pensil 2B maupun 3B. Apabila kita ingin melakukan lebih dari satu duplikasi, maka kita bisa tambahkan kertas karbon di tengah-tengah kain. Nah,
sini tujuannya kita mau menjiplak atau ngeblend supaya menghasilkan lebih dari satu kali. Langkah-langkah untuk menjiplak. Pertama, yang kita siapkan adalah ide gambarnya. Ide gambar salah satunya kita bisa peroleh dengan browsing internet seperti yang ada di contoh berikut. Setelah ide kita dapatkan, kita masuk ke pembuatan outline atau garis tepi. Garis tepi di sini biasanya untuk desain-desain yang berukuran lebih kecil, misalkan sapu tangan atau taplak meja. Di sini saya atau Bu Titik contohkan yang menggunakan garis tepi atau outline ya. Setelah pemberian outline atau garis tepi, kita masuk ke pembuatan gambarnya atau motif batiknya. Bisa kita gambar langsung menggunakan pensil. Nah, kalau kita sudah yakin gambar kita sudah bagus, nanti kita bisa tebali menggunakan spidol. Kita pakai spidol hitam ini. Tujuannya supaya gambar terlihat dengan jelas. Setelah itu kita pasang kain di atas kertasnya dan kita beri jarum pentol. Jarum pentol ini tujuannya supaya kain tidak bergeser saat kita proses ngeblat. Jadi saat kita angkat atau mungkin kita geser, posisi kain dengan gambar masih tetap sama. Tujuan dari pemberian jarum pentolnya. Kita beri jarum pentol di sudut-sudut, setelah itu di tengah kain. Jadi kalau ukuran kecil kita pakai jarum pentol 5 saja sudah cukup ya anak-anak. Setelah sudah siap, kita mulai menggambar ulang di kainnya dengan menggunakan pensil 2B. Setelah kita gambar semua selesai, kita ambil dulu jarum pentolnya, kemudian kain siap untuk dibatik. Jadi, tapi sebelum itu jangan lupa kita matikan dulu lampu untuk penerangannya. Sudah siap ya anak-anakku untuk kainnya. Selamat mencoba dan dipraktekkan. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya di proses pencantingan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Shell? Sudah agak bingung buat desain pola kan? Sudah dong, aku kan sudah belajar. Yuk, kita semangat berkarya. Iya teman-teman, selalu berkarya ya. Sampai jumpa lagi.